Halo, kali ini saya akan melakukan quick unboxing drone Diaton Taycan 3 inci yang udah pakai LED DAC-nya. Versinya adalah untuk motor baterai 4S. Jadi dia menggunakan motor yang kafenya lebih tinggi. Ini penampakan dalam boxnya, simpel aja, tidak ada pelindung sama sekali. Kemudian ini bentuknya, kita sisihkan dulu. Ya. Ini dia kasih cukup banyak ini perlengkapan. Nanti kita coba lihat apa saja isinya. Kemudian di dalam boxnya ini ada satu set propeller, satu set saja. Kemudian dia kasih ada wiring instruksinya. Nanti kita coba lihat apa saja yang di dalam sini. Kita buka ini yang untuk wiring instruksinya. Dia ada kasih kabel buat pakai untuk S-Bus atau X jenis lainnya. Ya, cocok ini untuk X-Bus. Kemudian dia kasih ini gambar wiringnya, jadi kita nggak bakal bingung mau pasang di mana. Ini kartunya. Ya, kemudian ini ada wiring untuk mamba LED-nya, lengkap banget. Kemudian ini adalah diagram mamba ISC-nya yang 30 ampere, jadi bisa 2 sampai 5S. Ini juga ada wiringnya untuk VTX-nya maksimal 400 mW. Untuk ini tertera untuk unlocking setting, frekuensi band adjustment-nya, serta power button adjustment-nya. Berikutnya ini adalah gambar wiring diagramnya Mamba F405. Dia sudah support DJI gitu. Jenisnya adalah Mamba Mini MK3. Wattnya 6 set, jadi udah bisa lengkap mau pakai GPS, crossfire dan segala macam. Kemudian ini baling-balingnya, dia pakai Gem Farnsworth 3 inci, itu 32.8, yang artinya pitchnya 2,8 gitu. Untuk motor sendiri dia bisa pakai baut M5 untuk di sini, sisa dipasang. Atau kita mau pakai dia punya adapter ini supaya bisa masuk di baling-baling tipe 1,5 mm untuk shaftnya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini ada kabel untuk support DJI langsung, dan kita dapat tube serta plastik tube untuk pakai SM Plus. Kemudian ini ada dikasih 2 biji strap Diaton. Strapnya panjang dan cukup keset untuk nahan baterai. Ada juga dikasih soket untuk memakai crossfire 4 pin kayak gini. Lalu ini ada dikasih satu set baut-baut M2. Dari dia 3 mili, ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8 sampai ukuran 9 mm. Lalu ini ada disertakan buzzer, tapi ukurannya cukup kecil. Jika Anda mau pakai bunyi untuk lebih besar, bisa menggunakan matek yang tersedia di pasaran. Lalu ini ada silikon pad baterai. Ini cukup ditempelkan di atas bodi tempat baterainya duduk di situ. Ini juga dikasih baut M2 yang 7 mm. Ini adalah cadangan untuk frame karbonnya. Ini kabel soket cadangan untuk penggunaan koneksi FC ke ISC, digunakan sesuai petunjuknya. Antena yang dikasih adalah merek Voxer. Dia panjangnya kurang lebih 6 atau 5 cm, dan modulnya model jarum RHCP, jenis untuk koneksi putaran dari antena VTX-nya. Juga disertakan soket bentuk L micro USB. Ini gunanya untuk koneksi agar bisa sambung ke Betaflight. 4 buah spare damper silikon untuk FC. Dan yang terakhir adalah dikasih interference isolation. Bentuknya seperti ini. Ini kita lihat build quality-nya cukup bagus, agak berbeda sama Sinwoop yang pada umumnya. Tapi sampingnya tetap pakai foam juga. Kemudian ini ada merek Taycan di bawahnya.
Seperti yang saya bilang di awal, ini adalah versi 4S, jadi dia menggunakan ISC 30 ampere. Konektornya adalah XT60 warna hitam. Ini dia nampak di bagian dalamnya. Dia menggunakan kapasitor 35 volt merek Rubicon. VTX-nya sendiri dia menggunakan merek Mamba yang harus di-unlock untuk menggunakan 400 mW atau maksimalnya. 3D print bawaannya cukup bagus, kualitasnya oke. Ini untuk memakai Crossfire atau R9. Karena disupport 2 baut, jadi pigtail VTX-nya sangat kokoh. Untuk motor, dia menggunakan merek Mamba, ukuran 16 yang dulunya adalah ukuran 14. KV-nya ini 3750. Jadi motor ini jenisnya Mamba Toka. Ini nampak dari atasnya. Cukup bagus desainnya. Kalau untuk FPV cam-nya dia menggunakan Ramken Nano 2. Untuk di kelas harga segini memang ini cukup paling jernih dan bagus untuk hasil FPV-nya. Yap, itu dia impresi saya setelah unboxing dan melihat secara detail Daeton Taycan 3 inci ini. Lalu saya mau membahas soal 3D print ini. Karena ini drone adalah jenis Hinloop, jadi saya menggunakan 3D print untuk menggunakan dudukan buat GoPro 8. Sini saya sertakan mounting di atasnya buat GPS. Ini juga support untuk pakai ND filter buatan TBS gitu. Desainnya cukup bagus karena gampang dipasang dan gampang dikeluarkan. Untuk pemasangan sendiri itu sangat mudah. Dia ada 2 jepitan di belakang dan 2 dudukan baut di depan. Tidak pada umumnya kan pakai 4 baut, ini hanya pakai 2, tapi menurut saya cukup kuat untuk desainnya karena dia menjepit di body frame. Sekian video unboxing kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan share ke teman-teman jika menyukai video ini. Terima kasih, bye.